Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairan wal barakat wa bi taufiqihi tabahaqqu maqasid wal wa'iyat. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi amarna bil intisami bihablillah walibti'adi 'anil 'adatil jahiliyah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulina rasul. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan terkadang paling indah kecuali kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus kenikmatan yang tertinggi diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam, sehingga pada yaum Jumat yang barakah ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda sidang salat Jumat yang insya Allah amalan-amalan kita, sedekah-sedekah kita, tilawah-tilawah kita yang Jumat yang barakah ini diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Selamat dan salam terlimpahkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita mendapatkan syafaat nanti yang Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di momentum yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nujaddidu imanana wa taqwana ila Allah. Karena al-imanu yazid bi ta'ah wa yanqusul iman bil maksiyah. Naiknya iman seorang hamba karena kita selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan turunnya iman seorang hamba karena kita selalu mengikuti hawa nafsu kita. Oleh sebab itu pada momen yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama nujaddidu imanana wa taqwana ila Allah. Dengan nujaddidu imanana asallahu an ja'ala minal muttaqin muslimin wa muslimin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah Rasulullah meninggal, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ada masa kejayaan umat Islam yang mana dikuasai oleh Bani Umayyah terakhir di tahun 750 yang pusatnya di Damaskus, dan Daulah Abbasiyah terakhirnya Isra 1258 yang pusatnya di Baghdad atau Irak. Menurut sejarah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa runtuhnya Daulah Abbasiyah pada waktu itu disebabkan salah satunya adalah karena pemimpinnya adalah bermegah-megahan atau bermewah-mewahan. Sehingga Daulah Abbasiyah hancur pada waktu itu oleh tentara Mongol, yang mana dengan invasi ini menghancurkan peradaban Islam, baik secara fisik, psikis, politik, sosial, dan kultural. Indonesia sendiri hadirin, itu ada kerajaan besar, itu kerajaan Majapahit. Setelah ditinggal rajanya Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, terjadilah perang saudara yang kita kenal dengan perang Parakai. Negara yang hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu dapat hancur Majapahit. Nah, Indonesia sendiri
terdiri dari 17.000 pulau, ada 1.340 suku dan 720 bahasa. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang ini masih dikuatkan karena kita selalu mengacu kepada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dikuatkan lagi dengan Bhinneka Tunggal Ika yang diambilkan dari kitab Karangangu Sutasoma, bukan tulang di kitab Sutasoma. Dengan adanya Indonesia berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam bahasa, kultur dan agama, menurut akar Jerman Indonesia bisa dihancurkan dalam satu malam melalui fitnah ataupun fitnah dari apa? Dari suku, ras dan agama. Nah, pada momentum yang sangat mulia ini hadirin, ayo kita sama-sama menjaga ukhuwah kita, baik ukhuwah wataniyah ataupun ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah basyariyah, yang mana teologi ini dicetuskan oleh Kiai Ahmad Siddiq untuk apa? Untuk menguatkan bahwa Indonesia itu kalau dalam Ka'batul Qusra, kalau kita lihat di dalam Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada rukun Yamani, negara Yaman. Kita lihat bagaimana negara Yaman kompleks sampai sekarang. Ada rukun Syami. Rukun Syami itu negara Syam yang di dalamnya ada Palestina, Yordania. Itu konflik, pribadinya konflik masing-masing negara. Dan ada rukun Iraq, negara Irak sudah dikuasai, dihancurkan pada masa Saddam Hussein. Yang terakhir adalah rukun Aswadi, yang kalau kita tarik garis lurus itu adalah termasuk Asia Tenggara, yaitu negara kita ada di Indonesia. Nah, bagaimana kita menjaga itu semuanya? Kita mengamalkan apa yang sudah dikonsepkan oleh Kiai Haji Ahmad Fauzi tadi dengan teologi ukhuwah. Ukhuwah yang pertama yaitu ukhuwah wataniyah. Yang kemarin sudah kita laksanakan pilkada, itu merupakan salah satu bentuk ukhuwah wataniyah untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam pemilihan Jawa Timur dan Surabaya, yang pengumuman resminya akan diumumkan oleh KPU pada tanggal 15 Desember nanti. Siapapun nanti pemimpinnya, baik Surabaya ataupun Jawa Timur, kita sebenarnya selalu menjaga ukhuwah wataniyah kita, supaya Jawa Timur dan Surabaya khususnya termasuk menjadi badan Thayyibatu Bogor. Kemudian kita jaga yang berikutnya, yaitu ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah sudah contohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau sudah menuliskan konstitusi pertama di dunia yang bernama Piagam Madinah. Di sana ada toleransi, di sana apapun agamanya dihormati, apapun sukunya dihormati. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Piagam Madinah kita tinggal meniru konsep tersebut. Dan yang terakhir adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini kita sudah yang namanya Muktamar Akbar setiap tahun. Muktamar Akbar apa? Dengan kegiatan ibadah haji setiap tahun. Seluruh dunia berbondong-bondong menuju ke Makkah Mukarramah dengan niatan yang sama, dengan tujuan yang sama, supaya menjadi haji yang mabrur. Nah, Muktamar Akbar inilah merupakan bentuk ukhuwah Islamiyah. Makanya Rasulullah selalu mencontohkan kepada kita semuanya, beliau Islam mengajak kepada kita semuanya dalam konsep pemberian zakat misalnya, diutamakan sama dulu. Dalam zakat mal itu ada 8 pasal.
diutamakan adalah yang muslim terlebih dahulu, yang mana ukhuwah Islamiyah ini sudah termaktub dalam surah ayat 10 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menarik hadirin. Termaktub innamal mu'minuna ikhwah. Pada sesungguhnya seorang muslim itulah ukhuwah, satu kesatuan. Fa'aslihu baina akhawaykum. Jika terjadi perselisihan di antara kita, pasti ada perbedaan, itu pasti ada. Dengan perbedaan itulah kita jadikan rahmah. Dengan perbedaan itulah, dengan ketidaksempurnaan itulah, menjadikan kita saling tolong-menolong yang tidak melihat rasukunan. Kemudian di benteng terakhir adalah kalimat perintah wattaqullaha la'allakum turhamun, supaya terjaga ukhuwah dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah masyarakat. Benteng terakhirnya adalah wattaqullaha, yaitu takwa kepada Allah. Takwa menurut Sayyidina Ali yang pertama adalah al-khauf rabbil jalil, takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah itu bukan seperti kita takut kepada hewan buas. Kalau kita takut menghadapi hewan buas, itu kita malah menjauh. Tetapi takutnya kepada Allah itu adalah tambah bertakarrub, tambah mendekat kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Ali adalah al-amal bitanzil. Takwa salah satunya adalah al-amal bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diperintahkan dan diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Quran Al-Karim yang merupakan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, apa teman-teman yang sangat mulia ini, kita jangan sampai meninggalkan yang namanya kitab Al-Quran. Kalau bukan kita yang membaca, kalau bukan kita yang mentadabburinya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita belajar Al-Quran, kapan? Sempatkan belajar Al-Quran setiap hari walau kemudian kata Sayyidina Ali, ridho bil qaul, apapun yang kita terima, kita harus ridho bahwa itu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Hadirin rahimakumullah. Nah, benteng terakhir untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita adalah takwa. Sesuai yang disampaikan tadi, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan benteng takwa itulah kita bisa menjadi ukhuwah. Sudah dicontohkan Ki Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 dengan fatwa jihadnya Isyari Ma'awud Syahidan, mengeluarkan fatwa jihad walaupun negara kita sudah memperkenalkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi belum merdeka secara seutuhnya. Makanya Ki Hasyim Asy'ari pada waktu itu memfatwakan fatwa jihad dengan sumber Isyari Ma'awud Syahidan, hidup mulia ataupun mati syahid. Sekali lagi, itu adalah pedomannya adalah takwa. Karena tanpa takwa itu tidak mungkin. Hadirin rahimakumullah. Walaupun kita perbedaan kita, walaupun pilkada kemarin kita memilih berbeda pilihan di antara satu dengan yang lainnya, perbedaan itu jadikan kita menjadi rahmat. Perbedaan itu untuk menjadikan kita saling melengkapi. Dalam konsep ukhuwah itu ada arkanul ukhuwah. Arkanul ukhuwah yang pertama itu adalah tasamuh dan toleransi terhadap sesama. Kemudian yang kedua adalah tafahum, saling memahami sesama. Kemudian konsep berikutnya adalah tadammun, sifat hubungan yang satu-satu kita merasakan sakit.
yang seharusnya kita merasakan sendiri. Makanya setelah kita sholat itu ada amal berikutnya, yaitu muamalah nas. Kita lihat saudara-saudara kita yang perlu kita bantu, kita lihat saudara kita yang perlu kita tolong. Itulah kita utamakan. Kemudian yang paling tinggi adalah al-ithar. Al-ithar itu adalah mendahulukan kepentingan orang-orang lain. Semoga dengan konsep teologi ukhuwah ini dan juga dengan rukun ukhuwah kita ini menjadikan kita selalu menjaga ukhuwah baik ukhuwah Islamiyah, wadaniyah atau basyariah yang menjadikan negara kita menjadi badan teribadah walaupun bahwa khusus dalam Jawa Timur dan juga kota Surabaya. Barakallahu wa bikumul adim wa nafa'ana wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fa innahu sami'un 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ala kulli rasulillah wa alamu anna Allaha rabbuna azim amrahu bis-salati wa salam ala nabiyil karim. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك الحرام وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا جعلنا مسلمين ومن ذريتنا ربنا تقبل منا دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عز وجل وغفر رب العالمين. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Inna Allah yaqulu bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.